Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiro, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandong. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban. Daihatsu Xenia DK
1643 AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Nah, kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini tasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inavis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak ya, bukan hancur, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan, satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Yang ini unit Inavis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadijogo. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowo? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowo? Itu malah ke utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowo mau? Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah atau dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas.
Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur. Ya, bagian dalamnya begini berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Ya, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya mau ke dalam.
closing. Ya, sih. Yes, ya. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang minyak tanah. Oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat minyak tanah ya. Solar. Minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah. Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa
Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Burinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiri, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini.
Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisuko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara
dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek. Kebetulan melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowa? Ke Malang ngono, ke utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowa mau? Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti, ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah apa dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya, kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah, spionnya juga ikut hancur ya, bagian dalamnya bagian berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek, terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.
ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Rupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang. Ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan, ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya, sih. Yes. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil, ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini
polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Jadi ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat minyak tanah ya. Solar. Minyak tanah dan bening itu ada dan lebih mahal. Minyak tanah. Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Di lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah
petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiri, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan,
Nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu, ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Cukup. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Suwa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Suwa? Toko Malang utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Suwa, Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti, ya.
Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmudi. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada 2 rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah atau 2 rumah nih? Satu rumah yang rusak. Ah, oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmudi ya, Pak Harmudi, rumahnya Pak Harmudi. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan kemudian bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini. Ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur. Ya, bagian dalamnya ini berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Ini lagi dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, 1 orang mengalami luka-luka. Ya, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada
petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot ini. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya. Yes. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil. Ya, ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Desanya apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung.
Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sebenarnya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. Oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Minyak tanah ya. Solar. Minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah. Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Bandung, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Di lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara.
Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiro, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandong. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan
petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Nah, kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah, yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Yang ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisoko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Suwa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Suwa? Ke Malang utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowo, Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti, ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah atau dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atap
atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur ya. Bagian dalamnya bagiannya berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry.
Sorry, 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 Cil. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot ini. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya, sih. Yes, ya. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu
tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Itu minyak tanah ya? minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya? Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Burinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi,
Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiro, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur, dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba diikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban. Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Nah, kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara.
Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inavis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak ya, bukan hancur, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan, satu rumah dan satu mobil. Nah ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inavis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Solo. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowa? Ke Malang utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowo mau? Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar sudah berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung.
Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya, sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya, lalu kaca samping pecah, spionnya juga ikut hancur ya, bagian dalamnya begini berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek, terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Rupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam.
closing. Ya, sih. Yes, ya. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil ya. Nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. Oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Itu minyak tanah ya? minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya? Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa
Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Anu mahmo dicek tadi Gone polsek ya, Pak. Gone polsek. Mobil. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Burinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiri, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini.
Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisuko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara
dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek. Kebetulan melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowa? Toko Malang utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowa mau? Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini. Ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur. Ya, bagian dalamnya bagian berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.
ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang. Ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan, ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya, sih. Yes. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil, ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini
polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Jadi ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian, nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Minyak tanah ya. Solar. minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah. Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Di lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah
petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Burinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiro, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan,
Nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu, ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak ya, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisoko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowa? Ke Malang ke utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowo, Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti, ya.
satu rumah milik warga atas nama Pak Harmudi. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada 2 rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama 2 rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmudi ya, Pak Harmudi, rumahnya Pak Harmudi. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Nah, dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur ya. Bagian dalamnya bagian berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Ini lagi dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, 1 orang mengalami luka-luka. Ya, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Rupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada
petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot ini. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya, sih. Yes, demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil. Ya, ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Desanya apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung.
Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Itu minyak tanah ya? minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya? Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara.
Anu, mahmoy dicek tadi di aku anak polsek. Bone polsek ya, Pak. Bone polsek. Mobil. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiro, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandong. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan
petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Nah, kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah, yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisoko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek. Kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowa? Ke Malang utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowa mau? Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah atau dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atap
atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah, spionnya juga ikut hancur ya, bagian dalamnya bagiannya berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Rupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry.
Sorry, sorry, Cil. Sorry, Cil. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya sih. Yes. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu
tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Itu minyak tanah ya? minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya? Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Anu mahmoy dicek tadi aku anak polsek. Bone polsek ya, Pak. Bone polsek. Mobil. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Burinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang
untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiri, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara.
Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inavis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak ya, bukan menghancur, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan, satu rumah dan satu mobil. Nah ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inavis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisoko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek. Kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowa? Toko Malang ngono, utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowa mau? Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah apa dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung.
Nah, kemudian ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya, sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya, lalu kaca samping pecah, spionnya juga ikut hancur ya, bagian dalamnya begini berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot ini. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya melesak ke dalam.
closing. Ya sih. Yes, ya. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Minyak tanah ya. Solar. minyak tanah dan bening itu ada dan lebih mahal. Minyak tanah. Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa
Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Anu mahmo dicek tadi aku anak polsek. Gone polsek ya, Pak. Gone polsek. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Burinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiri, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini.
Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur, dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba diikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Nah, kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisuko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara
dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Suwa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Suwa? Toko Malang ngono, arah utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Suwa Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan kemudian bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini. Ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur ya. Bagian dalamnya bagian berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Ini lagi dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.
ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Ya, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang. Ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan, ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot ini. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya. Yes. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil, ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini
polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian, nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Minyak tanah ya. Solar. minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah. Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Di lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah
petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Anu mahmu dicek tadi aku anak motor. Gone polsek ya, Pak. Gone polsek. Mobil. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiro, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan,
Nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu, ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Yang ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngatisoko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowa? Ke Malang utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowa mau? Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya.
satu rumah milik warga atas nama Pak Harmudi. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada 2 rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama 2 rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmudi ya, Pak Harmudi, rumahnya Pak Harmudi. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur ya. Bagian dalamnya bagian berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Ini lagi dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, 1 orang mengalami luka-luka. Ya, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada
petasan ukuran kecil dan besar itu, sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon, sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya, sih. Yes. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung.
Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Itu minyak tanah ya? Solar. Solar kang lore nang percetakan. Minyak tanah. minyak tanah dan Minyak tanah, Pak. bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya? Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Di lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara.
Anu, mahmoy dicek tadi di aku anak motor. Gone polsek ya, Pak. Gone polsek. Mobil. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Turinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiro, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandong. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan
petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Nah, kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Ah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak ya, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan, satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Sowa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Sowa? Ke Malang utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Sowo, Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti, ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini
atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar sudah berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur. Ya, bagian dalamnya bagian berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Rupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Iya,
Sorry, sorry, Cil. Sorry, Cil. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot ini. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya sih. Yes. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan obor, selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu
tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni. Ya. Nah ini kita lihat barang Minyak tanah. oh minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Itu minyak tanah ya? minyak tanah dan bening itu ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya? Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Anu mahmoy dicek tadi di aku anak polsek. Gone polsek ya, Pak. Gone polsek. Mobil. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Burinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk
untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiri, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara.
Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inavis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak ya, bukan hancur, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inavis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngatisoko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek, kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Suwa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Suwa? Mau malah ngono, ke utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Suwa mau? Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada dua rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah atau dua rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan kemudian bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini. Ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung.
Nah, kemudian ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya, sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya, lalu kaca samping pecah, spionnya juga ikut hancur ya, bagian dalamnya begini berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek, terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Ya, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot nih. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam.
closing. Ya sih. Yes. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Desanya apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya Desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian. Nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga, berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. Oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Minyak tanah ya. Solar. minyak tanah dan bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah. Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa
Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Ini lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Anu mahmoy dicek tadi di aku anak masyarakat. Bone polsek ya Pak, bone polsek. Mobil. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Burinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiro, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini.
Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan, nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Nah, ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Jadi ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisuko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara
daerah Trenggalek ya, daerah Trenggalek. Kebetulan melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Suwa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Suwa? Toko Malang ngono ke arah utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Suwa Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti ya. Satu rumah milik warga atas nama Pak Harmuti. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada 2 rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah sama 2 rumah nih? Satu rumah yang rusak. Oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmuti ya, Pak Harmuti, rumahnya Pak Harmuti. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur ya. Bagian dalamnya bagian berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Ini lagi dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung.
ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, satu orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang. Ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan, ya. Ada petasan ukuran kecil dan besar itu sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh. Dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot ini. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya, ya. Yes, ya. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil, ya. Nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini
polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi penerbangan ini tidak jauh dari lokasi kejadian, tapi sudah masuk ke wilayah Kabupaten Trenggalek. Di sana apa gini? Ngadisoko ya, ini masuknya desa Ngadisoko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, berbatasan dengan lokasi tadi di Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Ini ada satu batang bambu yang dipakai untuk alat penerbangan, dan ini ada perapian ya, bekas perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon. Jadi untuk menerbangkan balon udara yang terbuat dari plastik itu dipakai perapian, nanti asap dari perapian itu dimasukkan ke dalam balon udara. Lalu setelah terisi penuh dan terangkat, itu di bagian bawah balon udara itu dilengkapi dengan semacam obor gitu. Dan selama obor itu menyala di atas dengan ukuran besar, balonnya akan terus terbang. Dan ini perapian yang dipakai untuk menerbangkan balon udara tadi. Lokasinya di lahan kosong di belakang permukiman warga berbatasan dengan kawasan persawahan. Jadi kanan kirinya itu tanaman padi, dan ini kebetulan tanah kosong. Kemungkinan ini dulunya dipakai untuk penanaman pohon ya, penanaman pohon. Karena ini di sini ada bonggol pohon yang baru ditebang. Ini sepertinya mahoni ya. Nah, ini kita lihat barang Minyak tanah. Oh, minyak tanah. Minyak baik tanah solar. Minyak tanah. Jadi ada minyak tanah untuk membuat Minyak tanah ya. Solar. minyak tanah dan Tanah, Pak. bening itu. Ada dan lebih mahal. Minyak tanah ya. Nah, minyak tanah ini buat bahan bakar juga untuk menerbangkan balon ya. Di bawahnya itu kan ada obor. Nah, bahan bakar obornya itu pakai minyak tanah ini. Ini. Lokasinya memang tersembunyi ya. Maksudnya jarang dikunjungi oleh orang. Karena jauh dari permukiman. Itu di sebelah sana itu ada permukiman di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Itu pun jauh ya. Artinya orang yang kesini itu biasanya orang yang ke ladang atau ke sawah gitu. Di lahan kosong yang dikelilingi oleh area persawahan. Lagi unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung bersama personil Polsek Bandung sedang melakukan pengumpulan barang bukti di lokasi yang diduga tempat menerbangkan balon udara. Balon udara tadi, balon udara yang terbuat dari plastik tadi melintas di kawasan permukiman Desa Gandong ya. Kemudian menjatuhkan sejumlah
petasan ukuran besar. Petasan itu kemudian meledak dan merusak satu rumah warga dan sebuah mobil Daihatsu Xenia. Ledakan di bagian samping kiri mobil ini membuat bodi mobil melesak ke dalam, terus kaca-kaca pecah ke dalam juga. Lalu ledakan juga membuat kaca-kaca di rumah warga hancur ya. Isi bekas wadah minyak tanah yang dipakai untuk menerbangkan balon udara. Anu mahmoy dicek tadi aku anak motor. Bone polsek ya Pak, bone polsek mobil. Oke, demikian yang bisa saya laporkan dari kawasan persawahan Desa Ngadisuko, Kecamatan Burinan, Kabupaten Trenggalek, di mana sedang dilakukan olah TKP lokasi penerbangan balon udara yang membawa petasan dan meledak di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran jumbo di Dusun Bacang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, Rabu, 2 April 2025, sekitar pukul 6 WIB. Ledakan dari petasan ini merusak rumah milik Turmudi dan mobil Daihatsu Xenia DK 1643 up milik Mujadi. Warga asal Denpasar, Bali ini sedang mudik ke kampung halamannya. Saat ledakan terjadi, Mujadi dan keluarganya sedang mengemas barang untuk balik ke Denpasar. Menurutnya, sebelum terjadi ledakan ada benda yang jatuh ke atap rumah lalu meledak. Setelah ledakan pertama suasana jadi gelap karena asap. Lalu jatuh benda kedua di samping mobil, kisah Mujadi. Petasan kedua jatuh tepat di samping mobil warna putih yang terparkir di depan rumah. Ledakan besar seketika merusak bagian kiri mobil, membuat bodi kiri melesak ke dalam. Semua kaca bagian kiro, spion dan panel-panel yang melekat di pintu kiri pecah berantakan. Lampu belakang sebelah kiri juga terlepas seketika. Jatuh ke samping mobil langsung meledak. Yang pasti mercon, saya tidak tahu sebesar apa karena gelap oleh asap, sambung Mujadi. Saat itu Mujadi lari dari bagian depan rumah belakang, menuju dapur. Namun ledakan petasan berikutnya membuat kaca rumah dan jendela pecah berantakan dan beterbangan. Serpihan kaca ini sempat melukai Mujadi di bagian tangan, kaki dan wajah. Ya kena percikan sedikit, katanya. Karena kejadian ini Mujadi tidak bisa menggunakan mobilnya untuk balik ke Bali. Polisi mengamankan minibus ini untuk barang bukti penyelidikan. Personel Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung kemudian mendatangi lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan petasan ini. Lokasinya ada di Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Di lokasi ini polisi menemukan gerobak dorong yang ditinggalkan para pelaku penerbang balon udara. Diduga mereka ketakutan setelah tahu petasan yang dikaitkan ke balon udara itu jatuh di permukiman warga. Kami sita gerobak dorong itu bersama sejumlah barang bukti lain, ucap Kapolsek Bandung, AKP Anwari saat di lokasi penerbangan. Ada 2 botol plastik bekas minyak tanah, diduga dijadikan bahan bakar balon udara. Ada juga bekas perapian untuk mengisi balon udara dengan asap sebelum diterbangkan. Anwari menambahkan, para terduga pelaku penerbangan balon udara ini sudah terdeteksi. Mereka rata-rata masih berusia anak-anak. Kami masih melakukan pencarian, ujar Anwari. Anwari memperkirakan,
Nilai kerugian rumah dan mobil ini lebih dari 30 juta rupiah. Polisi juga menemukan 3 petasan diameter 15 cm dan 10 cm yang belum sempat meledak. Selain itu, ada sejumlah petasan ukuran kecil terserak di lokasi ledakan. Petasan yang belum sempat meledak kami rendam air dalam ember agar tidak membahayakan, tandas Anwari. Ini saya ada di Desa Gandok. Saat ini unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang melakukan olah TKP karena ditemukan sebuah balon udara yang sedang melintas di kawasan ini kemudian menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar. Jadi petasan ini meledak di kawasan permukiman di salah satu rumah dan menyebabkan rumah salah satu warga ini hancur. Dan petasan ukuran besar ini juga menghancurkan atau merusak sebuah mobil jenis Daihatsu Xenia. Jadi kita akan coba ikuti proses olah TKP yang dilakukan oleh unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung. Ya, ini salah satu kendaraan yang ikut jadi korban, Daihatsu Xenia DK 1643AB. Dia kena ledakan di bagian kirinya sehingga bodi kiri itu sampai melesak ke dalam. Kacanya juga pecah ke arah dalam. Lalu ya, ini petasan yang diamankan ini jatuh dari balon udara. Ini sebagian ada yang jatuh di kawasan persawahan. Inafis masih mencari titik jatuhnya ya. Jadi sebuah balon udara menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar yang menghancurkan, merusak sejumlah satu rumah yang kelihatan satu rumah dan satu mobil. Nah, ini ada petasan juga yang jatuh di kawasan persawahan. Yang ini unit Inafis masih mencari titiknya. Nah itu titik. Nah itu petasan jatuh di sini. Jadi dari mana? Selatan, oh. Balon udara nih. Utara. Balon udara? Dari utara? Utara, Trenggalek, Ngadisoko. Oh ya. Jadi dugaannya balon udara ini Mau terbang, belum kuat. datang dari arah utara, dari arah Trenggalek ya, dari arah Trenggalek. Kemudian melintas di Desa Gandong ini, kemudian terjadi insiden itu. Rumah Pak Suwa? Balon udaranya bablas. Rumah Pak Suwa? Ke malah utara ke arah selatan. Ini Ben, Pak Suwa, Harmuti. Saya mau ambil tas dulu. Ada korban? Luka? Korban luka? Jadi rumahnya Pak Harmuti, ya.
satu rumah milik warga atas nama Pak Harmudi. Ada satu korban luka namanya Pak Mujadi. Ya, jadi ini ada 2 rumah nih kayaknya yang rusak. Satu rumah atau 2 rumah nih? Satu rumah yang rusak. Ah, oke, siap. Kita mau mendekat lagi. Harmudi ya, Pak Harmudi, rumahnya Pak Harmudi. Nah, ini masih mengambil barang bukti. Ini atapnya berantakan ya. Atapnya berantakan, terus kaca-kacanya juga hancur itu. Kacanya hancur. Oh, mas. Ini kacanya juga berantakan di sini dari jendela ini ya. Dari jendela ini karena ledakan benar bisa berantakan kacanya ini. Ini di bawah meja ini banyak sekali kaca-kaca. Ini ya. Dusun Bancang, Desa Gandong ya. Desa Gandong, Kecamatan Bandung. Dan ini mobil yang kena ledakan juga hancur ya kacanya. Sampingnya ini penyok, melesak ke dalam pintu belakangnya. Lalu kaca samping pecah. Spionnya juga ikut hancur ya. Bagian dalamnya ini berantakan. Nah, ini kacanya itu hancur ke dalam. Sekali lagi, dugaan balon berasal dari wilayah Kabupaten Trenggalek terbang itu belum tinggi ya, jadi dia menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di di Dusun Bancang, Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Ada juga yang jatuh di area persawahan. Ya, 1 orang mengalami luka-luka. Nah, ini sebenarnya sebuah ironi karena sebelumnya jauh-jauh hari kepolisian bersama pemerintah itu sudah menghimbau untuk tidak menerbangkan balon udara. Berupanya himbauan itu diabaikan karena kemarin pada hari raya pertama itu ada banyak sekali, ada belasan balon udara terbang ya. Dan ini lebih ekstrim lagi karena balon udaranya itu digantungi dengan sejumlah petasan ya. Ada
petasan ukuran kecil dan besar itu, sehingga meledak di udara. Jadi dikasih sumbu yang agak panjang gitu. Ketika sampai atas, sumbunya tersulut sampai ke bagian mercon, sehingga kemudian terjadi ledakan di udara. Ya. Nah, masalahnya seringkali ledakan awal itu memutus tali yang mengikat rangkaian petasan, sehingga petasan yang belum meledak itu jatuh, dan saat jatuh itu baru kemudian dia meledak. Kebetulan ini jatuhnya di kawasan permukiman, di rumah warga, merusak satu rumah dan sebuah mobil. Sorry. Sorry, Cil. Nih, bagian lampu belakangnya sampai copot ini. Ya. Bagian kiri hancur, bodinya masuk ke dalam. Tak closing. Ya sih. Yes. Demikian Tribuners yang bisa saya laporkan dari Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung, di mana sebuah balon udara yang melintas menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar dan merusak satu rumah dan satu mobil ya. Ini nanti kita akan laporkan bagaimana perkembangan kasus ini. Di kasus ini sekarang ditangani oleh Satreskrim Polres Tulungagung bersama Polsek Bandung. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Tribuners. Ini lanjutan dari laporan saya sebelumnya. Saat ini polisi dari Polsek Bandung dan unit Inafis Satreskrim Polres Tulungagung sedang mencari, dan ini sudah menemukan ya lokasi penerbangan balon udara yang menjatuhkan sejumlah petasan ukuran besar di kawasan permukiman Desa Gandong, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Di ledakan dari petasan yang jatuh dari balon udara itu telah merusak satu rumah dan satu unit mobil Daihatsu Xenia. Dan lokasi